Kami mau belajar bersyukur bukan dalam keadaan yang hanya baik. Tapi sekalipun hari-hari kami sedang dalam keadaan tidak baik, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan suka, tapi dalam keadaan susah, sakit, duka. Kami mau tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat persekutuan kami sore hari ini. Tuhan boleh adakan hari ini semua karena kasih karunia anugerah Tuhan bagi kami. Dan sebentar kami mau merenungkan, kami mau belajar oleh firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu menghidupkan kami Tuhan. Kuasa firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami hari-hari ini. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani kembali Bapak Ibu Saudara tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat anniversary yang ke-6. Tidak terasa ini tahun yang ke-6 buat JCC Saudara ya. Saya ada di tahun pertama, kedua, ketiga ya. Keempat, kelima absen karena pandemi COVID-19 Saudara ya. Tapi saya bersyukur boleh ketemu lagi dengan Bapak dan Saudara. Selamat anniversary. Dan ini adalah bukti anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan buat gereja ini Saudara. 6 tahun memang belum waktu yang lama, tapi juga belum bisa dikatakan sebentar ya. Tidak sebentar tapi juga belum lama. Tapi ini adalah waktu-waktu atau tahun-tahun di mana gereja Tuhan, orang-orang di dalamnya akan terus mengalami Tuhan, Saudara. Amin. Akan mengalami percepatan, akan mengalami goncangan dan segala macam. Dan tema kita hari ini adalah Unshakable Church. Gereja yang tidak tergoyangkan, tidak tergoncangkan. Saudara, gereja yang tidak tergoncangkan itu bukan berarti tidak ada goncangan. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada ujian. Justru harus ada goncangan. Maka gereja itu bisa dikatakan unshakable church ketika sudah melewati goncangan demi goncangan, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, ujian demi ujian. Saya ingat waktu itu ya, ada Ciliana juga kita tes ujian di sini ya sih ya. Tes karunia ya. Masalah, goncangan, tantangan itu harus terjadi supaya membuktikan bahwa ini betul gereja Tuhan. Ya. Ini penting Saudara. Kenapa? Karena ada begitu banyak gereja di luar ternyata bukan gereja Tuhan. Orang yang berkumpul di dalam gedung gereja. Kenapa saya katakan demikian? Banyak gereja yang tutup. Kenapa? Karena pengeluarannya lebih besar Pak daripada pemasukan. Kenapa gereja banyak yang tutup? Karena perselisihan, karena cekcok, karena bersih tegang dan segala macam. Kalau kita merujuk pada Alkitab, gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Sang Kepala Gereja. Dan ketika Tuhan Yesus yang Kepala Gereja itu mendirikan gerejanya, maka yang boleh menutup hanya Tuhan Yesus, Saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang buka, ya Tuhan Yesus yang tutup. Bukan manusia yang buka tutup seenaknya. Ya, coba kita melihat lagi dalam Matius pasal yang ke-16. Kita lihat lagi Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13. Kita melihat lagi Saudara, esensi dari gereja yang tidak tergoncangkan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius 16 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 ya. Saya bacakan buat Saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat populer. Dia adalah pembuat mujizat yang sangat tersohor pada waktu itu. Ya, lalu Tuhan Yesus iseng nih tanya sama orang-orang, sama murid-muridnya waktu itu. Murid-murid, kata orang siapa sih aku ini? Katanya.
Orang-orang sudah melihat Yesus yang bikin mujizat. Orang-orang sudah melihat Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Orang-orang sudah melihat betapa hebat dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pengen tahu, menurut orang-orang siapa sih saya ini? Yang menarik saudara di ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban itu. Lalu dia bertanya di ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bertanya kepada murid. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Di sini Yesus baru puas, saudara. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Rupanya itu jawaban yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Pengakuan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang-orang banyak sudah melihat Yesus bikin mujizat, sudah lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, lihat berbagai macam, tapi tidak ada satupun orang yang menganggap atau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus hanya dianggap sebagai orang pintar. Ya, kemarin lagi ribut pesulap merah. Membongkar perdukunan, ya. Orang-orang hanya menganggap Yesus sebagai tukang pembuat mujizat. Orang-orang hanya melihat Yesus sebagai guru yang bijak, guru yang luar biasa. Orang-orang hanya melihat Yesus sebagai, wah, ini orang yang lagi terkenal, influencer. Karena banyak orang melihat berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi tidak ada satupun yang mengaku dan menganggap Yesus adalah anak Allah, Mesias. Lalu Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus baru puas dengan jawaban itu, saudara. Ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan ini menarik, saudara. Di ayat ini, Tuhan Yesus membangun gereja. Karena di sini ada kata jemaatku, mendirikan jemaat. Jemaat dari kata eklesia atau ekaleo. Ya, kalau kita lihat ayat ini artinya gereja itu berdiri di atas dasar pengakuan Rasul Petrus. Apa pengakuannya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja patut dikatakan gereja jika Yesus ditempatkan sebagai Tuhan, Mesias, Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Ya. Dan aku pun berkata, engkau Petrus, Petra, batu karang mendirikan jemaatku. Karena pengakuan Rasul Petrus. Dan disitulah gereja berdiri, Yesus sebagai kepala gereja. Makanya saya katakan, Yesus sebagai kepala gereja berdiri ketika gereja harus menempatkan Yesus pada porsinya, pada tempat yang tertinggi, yaitu sebagai Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Artinya apa, saudara? Banyak sekarang gereja-gereja yang menempatkan Yesus di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau gereja butuh mujizat, baru kita panggil Yesus. Baru kita undang Yesus. Apakah ini pertama kali Rasul Petrus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang hidup? Coba kita buka, bandingkan dengan Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, di ayatnya, Yohanes pasal 6 di ayatnya yang ke-67, saudaraku. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 67. Waktu itu, kalau kita baca dari ayat 66, dikatakan mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kemudian kata Yesus berkata begini, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Lagi-lagi, perhatikan, siapa yang jawab? Dari 12 murid, hanya satu yang jawab, saudara. Dan lagi-lagi Petrus, Simon Petrus menjawab, katanya,
Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saya penasaran, ini murid 12, yang 11 kenapa nggak jawab ya? Halo? Lagi-lagi Simon Petrus yang jawab. Dan lagi-lagi pengakuannya sama. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, pengakuan Petrus tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Meskipun pada perjalanannya, pada faktanya, Simon Petrus juga tidak terlepas dari kelemahannya. Dia sempat menyangkal Tuhan Yesus ketika ayam mau berkokok ya. Tapi pengakuan dalam hatinya, dalam mulutnya, dia tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya berpikir, kenapa Petrus berkata demikian? Kenapa Petrus begitu yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias? Karena Alkitab tidak mencatat murid yang lain menjawab, saudara. Apakah murid yang lain juga masih bingung? Menganggap hal lain gitu ya. Tapi saya berpikir, kenapa Petrus berkata demikian? Kalau kita melihat ke belakang, flashback, Petrus itu adalah pribadi yang mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Dia mengalami sendiri. Coba kita lihat dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-5. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-5. Mulai ayat 1. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Buat saya peristiwa ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena Yesus menjumpai Petrus ketika Petrus sedang dalam keadaan yang putus asa. Yesus menjumpai Petrus sedang dalam keadaan titik terendah. Petrus sedang mau give up, ya. Yesus datang, dia berkata, tolakkan perahumu ke yang lebih dalam. Petrus bilang, Guru, kami bukannya nggak kerja loh. Kami sudah kerja semalam-malaman. Ya, semalaman kami bekerja, tapi kami nggak tangkap apa-apa. Yang menarik perkataan Petrus ini, tapi karena Engkau yang suruh. Karena Engkau yang suruh. Saudara, kira-kira kalau yang nyuruh itu Yohanes, kira-kira Petrus mau nggak? Petrus, coba tebarin jala lagi deh Petrus, kita belum dapat ikan nih, masa kita pulang nggak bawa ikan? Tebarkan jala lagi deh. Mungkin Petrus ngamuk, lu aja. Lu aja Ki, gue udah capek, gue mau pulang. Atau Yakobus yang suruh, masa kita nggak bawa pulang buat istri anak, kita belum tangkap ikan loh. Tebarin jala lagi. Petrus bisa menolak. Tapi yang menarik di sini, satu kalimat Petrus berkata, tetapi Engkau yang menyuruhnya. Maka aku menebarkan jala juga. Di sini saudara, sebenarnya Petrus bisa nolak. Kenapa? Karena yang nelayan itu Petrus, Yesus itu anak tukang kayu. Spesialitasnya Yesus itu ngurusin kayu, bukan nelayan. Petrus mungkin bisa bilang, Guru, kami udah semalaman kerja, kami yang tahu, tiap hari kami yang ngarungin laut. Mana ada sih siang bolong ikan? Cari ikan itu tengah malam sampai subuh, gitu ya. Jadi logika Petrus diobrak-abrik, saudara. Logika Petrus diobrak-abrik, tetapi karena Petrus mau taat, maka di situ dia melihat mujizat. Menarik ketika Petrus melihat banyak ikan yang didapat, dia kemudian mundur,
Tiap sujud, guru, saya nggak layak, ya. Pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa, dia katakan. Tapi justru itulah Tuhan kita, saudara. Tuhan itu dijumpai ketika kita sedang dalam proses. Bukan dalam keadaan baik. Tuhan itu seringkali kita jumpai dalam keadaan yang tergoncang. Makanya saya berpikir iman Petrus itu tumbuh karena dia mengalami sendiri Tuhan di tengah-tengah goncangan. Imannya bukan karena kata orang. Imannya bukan karena kesaksian orang. Tapi imannya tumbuh karena dia mengalami sendiri di dalam goncangan. 6 tahun banyak goncangan. Haleluya. Banyak tantangan. Banyak masalah. Tapi disitulah Tuhan melihat ketaatan kita. Logika main dong. Pikiran kita main. Kadang-kadang kita suka nego sama Tuhan. Tapi justru Tuhan melihat ketaatan kita. Kadang-kadang memang mujizat itu melemahkan logika, saudara. Tapi ini yang Tuhan mau. Jadi saya katakan, kenapa Petrus bisa betul-betul yakin mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena imannya dibangun karena perjumpaan pribadi. Bukan apa kata orang, bukan kesaksian orang, tapi dia mengalami Tuhan sendiri. Makanya di ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Unshakable Church ini berbicara tentang gereja secara pribadi, lepas pribadi, dan juga gereja secara komunitas. Bapak Ibu juga akan mengalami goncangan demi goncangan. Keluarga akan mengalami goncangan demi goncangan. Tapi ingat, di tengah-tengah goncangan, disitulah Tuhan melihat ketaatan kita. Dan ketika kita taat, maka di situ kita akan melihat mujizat. Banyak orang kan terbalik. Maunya lihat mujizat dulu, aku janji deh Tuhan, aku bakal taat kalau Tuhan kabulin apa yang aku mau. Aku janji akan melayani Tuhan kalau Tuhan kasih aku mujizat. Terbalik, saudara. Saudara taat dulu, kita taat dulu, baru kita lihat mujizat Tuhan. Jadi iman yang teguh, unshakable church. Ya, kita kembali ke Yohanes. Ketika orang banyak pergi mengundurkan diri, ketika orang banyak pergi meninggalkan Yesus, Yesus gak takut kehilangan orang. Yesus gak takut kehilangan pengikut. Justru Yesus nantang yang 12, lu gak mau pergi sekalian? Pergi aja kalau mau. Yesus malah nantang, saudara. Kenapa? Karena Yesus kepala gereja, dia pun unshakable. Tidak tergoncangkan. Tidak tergoyahkan. Masalah banyak. Sekarang aja Instagram, TikTok, kita kehilangan followers, udah pusing. Udah bingung. Beli. Yesus gak pernah pusing dengan pengikut. Karena dia tahu, dia tidak tergoyahkan. Jadi unshakable itu bukan karena orang di sekeliling kita, tapi unshakable itu seharusnya dari dalam kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita unshakable, tidak tergoncangkan, dari dalam keluar. Kalau kita yakin, kita tahu, kita berjalan bersama Tuhan, kita unshakable, kita nggak pusing dengan sekeliling kita, saudara. Ya. Yang kedua, kenapa Petrus bisa begitu yakin bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup? Karena Petrus sadar bahwa Tuhan itu omnipresence. Ya, menarik di Yohanes pasal yang ke-6 tadi, di ayat yang berikutnya, ayat 68, 69, dikatakan begini. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus begitu menyadari Tuhan itu omnipresence. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu ada di mana-mana. Kehadirannya begitu luar biasa. Dan kalau saya pergi meninggalkan Tuhan, saya mau kemana, Tuhan? Kita Mazmur katakan, ketika aku ada di atas, Engkau ada. Ketika aku berdiri, Engkau ada. Aku duduk, Engkau ada. Di dunia orang mati, Engkau pun ada.
Di mana-mana Tuhan itu ada. Makanya meninggalkan Tuhan itu bukan jalan keluar. Meninggalkan Tuhan itu bukan solusi. Karena Tuhan ada di mana-mana. Amin. Kan banyak orang karena masalah meninggalkan Tuhan. Udahlah, aku nggak Tuhan-Tuhanan, aku mau pergi, mau mundur. Mau kemana sih? Karena di mana-mana juga ada Tuhan, saudara. Mau kemana? Dia omnipresence, dia maha hadir. Makanya pengakuan Petrus ini luar biasa. Dia berkata, kalau saya pergi, kalau saya mundur, mau kemana? Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Makanya meninggalkan Yesus itu bukan solusi. Sekalipun kita punya banyak masalah, tantangan, tapi meninggalkan Tuhan itu bukan solusi, saudara. Gak gampang memang. Saya tadi pagi katakan bahwa hidup dan masalah itu selalu berjalan beriringan. Masalah tidak hanya sekali datang, tapi akan terus datang dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berkata ya, masalah satu belum selesai, udah datang masalah lain. Ada aja masalah, saudara. Masalah baru selesai, belum lama muncul masalah baru. Baru sebentar kita senang, muncul masalah baru yang bikin kita sedih. Tapi itulah hidup. Kapan masalah selesai? Kalau kita udah gak di dunia ini. Kalau kita udah gak bernafas. Tapi selama kita hidup, masalah pasti ada. Tapi bagaimana kita membangun diri kita menjadi pribadi yang unshakable, yang tidak tergoyahkan, tergoncangkan karena masalah. Saudara ingat dua macam dasar yang ditulis oleh Injil Matius? Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Sama-sama membangun rumah. Sama-sama datang banjir, sama-sama datang hujan. Tetapi yang membedakannya adalah hasil akhirnya. Orang bisa tetap tegak berdiri atau justru dia ambruk. Unshakable Church berbicara tentang pribadi yang tegak, kuat, apapun tantangan dan ujiannya. Gak gampang, saudara. Saya pun banyak masalah. Curhat dikit gak apa-apa ya. Banyak masalah. Tapi disitulah ujian kita membuktikan bahwa kita adalah unshakable church atau tidak. Ya, kemarin Indonesia, negara kita ribut lagi kan, masalah artis. Dari seberang pindah Kristen, balik lagi, saudara ya. Tidak unshakable. Bagaimana kita melewati masalah, menghadapi masalah dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan, kebenaran. Ya. Sekali lagi, unshakable itu bukan berarti tidak ada goncangan. Itu pasti ada untuk membuktikan kita. Tapi satu, sebagai gereja Tuhan, secara individu maupun secara komunitas, kita belajar dari jemaat mula-mula. Apa sih pengakuannya? Coba kita buka Roma 10 ayat 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-10, saudara. Atau dari ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat background dari kitab Roma, ini adalah jemaat mula-mula yang kekristenan pada abad pertama itu adalah kekristenan yang paling mengerikan, bisa dikatakan. Karena pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Yesus, taruhannya cuma dua. Taruhannya cuma satu. Mati. Percaya Yesus, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Karena kekaisaran Romawi pada waktu itu sangat kejam. Sangat sadis. Jadi orang-orang Kristen pada abad pertama, taruhannya nyawa. Kamu berani bilang
dengan mulut mengaku, dengan hati percaya Yesus adalah Tuhan, taruhannya nyawa. Tapi gereja mula-mula membuktikan bahwa gereja itu unshakable church. Bagi mereka nyawa tidak penting. Karena Yesus sudah kasih jaminan keselamatan. Di sini kita menutup mata, di sana kita buka mata. Di sini kita boleh mati, di sana kita hidup. Saudara, kekristenan zaman kita sekarang taruhannya bukan nyawa. Apa sih paling masalah? Keuangan, rumah tangga, hubungan dengan rekan kerja, dan macam-macam. Tapi taruhannya bukan nyawa. Tapi sedihnya begitu banyak orang dengan gampangnya meninggalkan Tuhan. Dengan gampangnya mundur dari ibadah, dari pelayanan. Hanya karena masalah, hanya karena jabatan, hanya karena pasangan, hanya karena kekuasaan, dan macam-macam. Sekali lagi, taruhan kita bukan nyawa hari ini, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak kalau taruhan kita sekarang percaya Yesus, ibadah di tempat ini nyawa taruhan kita? Siapa yang berani datang ke Permata Indah J21? J18. Tetangga ya, saudara. J18. Taruhannya nyawa. Datang nggak saudara kira-kira? Halo? Saudara datang nggak kira-kira? Di depan ada pamflet, barang siapa berani datang, nyawa taruhannya. Saudara berani datang nggak? Hah? Aduh, bingung ya. Tapi itu yang dialami orang Kristen abad pertama. Mengaku Yesus Tuhan, mati. Kalau kita terdiam, itu saya ini juga berat buat saya, saudara. Cuman maksud saya gini, artinya kita harus mempertanyakan diri juga. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Taruhannya nyawa. Unshakable. Saudara lihat bagaimana matinya para rasul. Kalau saudara punya langganan Netflix, saudara nanti pulang malam kalau free nonton film Paul the Apostles. Saya udah nonton film itu dan bagus sekali. Menceritakan kisah Paulus ada di dalam penjara dan bagaimana kejamnya, sadisnya kekaisaran Romawi pada waktu itu sama orang Kristen. Saudara tahu pada zaman itu orang Kristen dijadikan lilin, lampu kota. Jadi penerangan di kota itu pakai lilinnya adalah orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Nyala. Itu orang-orang Kristen. Ditangkap, dijadikan lilin dan penerangan kota. Tapi mereka berkata, dengan mulut saya percaya, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Yesus adalah Tuhan. Gereja yang sejati adalah gereja yang berani seperti ini. Makanya Yesus berkata, alam maut tidak akan bisa menguasainya. Artinya apa? Kematian, maut pun gak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Gak gampang saudara memang ya. Unshakable Church ini JCC berani-beraninya dibawa tema ini ya. Halo? Ya itu aja. Sekarang kita cuma pikir, kalau kita datang, kita hidup di tengah keadaan yang kita datang beribadah taruhannya nyawa, kira-kira kita datang nggak? Sorry kok Yusak, saya nggak datang dulu. Sorry kok Yusak, bener ya Yesus itu Tuhan. Saya jadi nggak yakin karena saya takut mati kok Yusak. Tapi kalau saudara mau unshakable church ini, ada nggak sih orang? Ya ada lah, itu para rasul juga orang kan. Rasul-rasul mereka berani, mereka juga manusia biasa seperti kita. Tapi kalau saudara tanya, ada lagi nggak setelah masa para rasul? Ada, namanya Polikarpus. Polikarpus adalah seorang uskup Smyrna. Nanti saudara bisa cek di Google.
Dia adalah uskup atau bapak gereja di Smyrna. 86 tahun dia mengabdi kepada Kristus. Dan pada waktu itu dia diperintahkan untuk ditangkap, disuruh menyangkal Yesus, atau dia akan ditembak, dibakar, ditembak. Jadi pada waktu itu dia bilang, sangkal Yesus. Kemudian para prajurit bilang, sangkal Yesus Pak Tua, apakah engkau tidak sayang dengan hidupmu? Sangkal Yesus Pak Tua, apakah engkau tidak sayang pada hidupmu? Saudara tahu apa yang dikatakan Polikarpus? Selama 86 tahun aku melayani Kristus, tidak pernah dia mengecewakan aku. Boleh buka nggak Google-nya? Bisa nggak? Langsung aja tulis Polikarpus. Itu quote sangat terkenal dan keren banget, saudara. Polikarpus. Dia katakan, selama 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus, tidak pernah dia mengecewakan aku. Dan itu menjadi perkataan terakhir dan dia langsung ditembak mati. Betul nggak? Betul ya? Apa perkataannya kok? Ada di situ. Hah? Ada yang ketemu? Ya bukan. Ketemu nggak? Mati martir, iya. Dia berkata, selama 86 tahun, ada satu perkataan yang dia katakan sebelum dia mati. Selama 86 tahun aku melayani dia. Ada, ketemu. Coba bacain. Pak Tua, sangkal Yesus. Sayangi hidupmu Pak Tua. Jadi prajurit itu mau nembak takut, Bapak Ibu Saudara. Ini Pak Tua, karena Polikarpus itu terkenal sangat baik, sangat bijak, sangat pokoknya orang terpandang. Tapi karena pada waktu itu kekristenan sedang digoncang abis, dia ditangkap, mau dimatiin, mau dibunuh ya. Jadi prajurit ini mau nembak takut. Pak Tua, ayo sangkal Yesus. Sayangi hidupmu Pak Tua. Polikarpus berkata, selama 86 tahun aku mengabdi melayani Kristus. Bagaimana mungkin aku bisa mencaci dia yang telah menyelamatkan aku? Apa endingnya? Endingnya apa? Coba baca di Google, di Wikipedia. Dibakar ya. Dibakar hidup-hidup ya. Dibakar hidup-hidup. Pada tiang pancang. Itu jadi perkataan terakhir ya. Das! Unshakable church. Kenapa? Betul ya? Kalau saudara minta contoh, beliau itu unshakable church. Ya, luar biasa saudara. Zaman sekarang jarang ada orang yang mengorbankan, jarang ada orang yang mau berkorban buat Tuhan. Banyakan mengorbankan Tuhan buat dia. Dan sorry, kita belum pantas disebut unshakable church. Kalau kita masih memikirkan diri kita. Buat saya ini juga gak mudah, saudara. Buat kita semua. Tapi kita belajar bagaimana iman kita, kecintaan kita, kerinduan kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita mati. Apapun caranya nanti. Kita tetap beriman dan tidak menyangkal dia. Jadi, Petrus luar biasa. Dia bilang, saya mau mundur dari Tuhan, saya mau kemana? Di mana-mana ada Tuhan. Unshakable church. Dengan mulut mengaku
dengan hati percaya Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Wah, gampang Pak, tinggal kita ngomong. Sekarang yuk kita ngomong sama-sama ayat Roma 10 ayat 10. Gampang kan? Gampang. Karena keadaan kita berbeda dengan keadaan jemaat di Roma pada waktu itu. Taruhannya nyawa. Nah, tadi saya katakan, kalau sekarang taruhan kita nyawa beribadah kepada Tuhan, datang nggak kita beribadah? Saya belajar, saya berjuang, kita semua berjuang menjadi unshakable church yang Tuhan mau. Goncangan, tantangan, ujian pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Makanya kalau sekarang taruhannya bukan nyawa, saudara, masalah. Tapi jangan sampai masalah membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang taruhannya nyawa pun, nyawanya dikasih kok buat Tuhan. Halo? Berat ya saudara ya? Para rasul membuktikan, Polikarpus membuktikan. Ya, saya suka sekali peristiwa Polikarpus. Dia salah satu bapak gereja yang saya kagumi. Karena, buat dia mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus yang telah menyelamatkan dia nggak bisa caci maki Kristus. Bagaimana mungkin saya mencaci maki Kristus yang sudah menyelamatkan saya? Berat ya. Tapi kita belajar bersama dengan Roh Kudus menjadi unshakable church. Jadi unshakable church simple, berdiri di atas pengakuan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, apapun taruhannya, sekalipun nyawa. Maka kita akan menjadi unshakable church. CCC memasuki tahun ke-7, ke-8, ke-9, terus jalan menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Karena Tuhan yang mau, Tuhan yang buka, ya hanya Dia kepala gereja yang berhak atas gerejanya. Sudah siap belajar untuk menjadi unshakable church? Kita terus renungin ayat ini, saudara. Gampang kita bilang, saya percaya Engkau Tuhan. Coba, ya saudara bilang, saya percaya Engkau Tuhan. Masalah datang. Masih kita bisa bilang, saya percaya Engkau Tuhan. Saya mengasihimu Tuhan Yesus. Masalah besar datang. Bisakah kita tetap berkata, saya cinta Engkau Tuhan? Makanya saya suka lagu Insinyur Nego. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Diri kita harus diuji, gereja Tuhan harus diuji, membuktikan diri betul-betul unshakable church. Mari sama-sama belajar. Yuk kita tundukkan kepala. Boleh pemain musik maju ke depan. Mengasihi Tuhan tidak semudah yang dapat kita katakan. Karena ada harga yang harus dibayar, saudara. Menjadi unshakable church pun ada harga mahal yang harus dibayar. Lagu tadi, ujilah aku, bisa. Tapi bagaimana kita memandang pengorbanan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Dia terlebih dahulu memberikan nyawanya buat kita. Dia terlebih dahulu memberikan hidupnya buat kita, menjadi ketebusan buat kita. Menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Bahkan maut tidak bisa menggoncang Yesus. Dan ketika Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, bahkan nyawa, kematian, maut sekalipun taruhannya, tidak ada artinya
selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Unshakable Church. Secara pribadi, mari bangun hidup kita di atas dasar kebenaran. Membangun hidup kita di atas batu yang kokoh. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Amin. Aku rindu hadiratmu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana. Aku muliakan dan ku agung. Pujian ini bukan cuma sekedar pujian, saudara. Tapi pujian ini berkata, ujilah aku, cobalah aku. Mari kita menilik setiap hati kita. Benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai gerejanya? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal tertumpah di Golgota. Supaya kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Bahkan taruhannya nyawa. Karena Tuhan Yesus berkata, tempat kita bukan di dunia ini. Dunia ini sementara. Tapi kelak kita akan meninggalkan dunia ini dan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi ujiannya di dunia ini, saudara. Jadi unshakable church. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus karena apapun juga. Sekalipun nyawa taruhannya. Ujilah aku, pribadi lepas pribadi. Katakan, amin. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, oh bagi Rajaku, haleluya, haleluya.
Ku muliakan dan ku ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja. Ku nyanyi haleluya. Ditata aku muliakan, gungkan Allah. Oh Tuhan, jujur mungkin malam ini tema kami berat Tuhan. Menjadi unshakable church, menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan seperti yang Tuhan mau. Mungkin kami seperti kebanyakan orang yang ketika ditanya siapakah aku ini, kami menjawab engkau salah satu dari para nabi. Engkau guru yang agung. Tapi kami belum berani mungkin Tuhan menempatkan engkau sebagai benar-benar Mesias dalam hidup kami. Karena kami belum berani mempertaruhkan nyawa kami sebagai gereja yang Tuhan mau. Tapi dalam perjalanan hidup ini, kami mau belajar semakin mengenal dan menikmati pribadi Tuhan. Semakin menikmati kasih-Mu. Sampai kami dengan sungguh-sungguh berkata, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sekalipun nyawa kami taruhannya. Maka disitulah kami baru terbukti menjadi unshakable church. Ketika tidak ada lagi yang kami ingini selain Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lebih penting selain Tuhan Yesus. Ujilah kami Tuhan. Cobalah kami. Bapak Ibu, mari siapkan diri untuk goncangan demi goncangan. Demi tantangan dan ujian dan masalah. Karena itu membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Seperti Polikarpus, seperti para rasul. Bagaimana mereka begitu mencintai dan mengasihi Allah. Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka tidak tergoncangkan, mereka tidak terhentikan oleh apapun juga. Petrus, sekalipun dia harus disalib terbalik, dia rela. Dan dia berkata, salibkan aku terbalik, karena aku tidak pantas disalibkan seperti Tuhanku. Unshakable. Unshakable. Mungkin kami belum, Tuhan. Tapi kami mau belajar dan rindu. Sampai kami menjadi orang-orang, pribadi, gereja, yang tidak lagi dapat digoncangkan oleh apapun juga. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Berkati gerejamu, Gereja Bethel Tabernakel JCC di tempat ini Tuhan. Pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan di tempat ini boleh terus bertumbuh, berkembang, berbuah, menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Dan gereja secara komunitas, apapun goncangannya, apapun tantangannya, selama Yesus beserta, selama Yesus masih kita akui, kita tempatkan pada posisi yang terutama dan utama, maka gereja akan tetap eksis. Unshakable.
Tidak ada satupun yang bisa menutup, sekalipun manusia. Karena gereja milik Kristus. Dia adalah gembala agung, dia kepala gereja. Kalau dia sudah buka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dan saya percaya anugerah Tuhan memampukan. Penyertaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna. Berkati Ko Yusak dan istri yang menggembalakan di tempat ini, Tuhan tolong. Berikan kemampuan, kekuatan, hikmat, marifat yang terus baru. Terus pegang tangannya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Berkati om dan tante juga yang membina mereka. Kami percaya GBT Bukit Moria, GBT JCC tetap terus ada di dalam rancangan Tuhan. Terpujilah namamu, biar firman ini menjadi rema buat kami, menjadi renungan, menggelisahkan hati kami, supaya kami menggumuli iman kami, dan kami tampil jadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Berkati kami semua, berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga, usaha mata pencaharian diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan. Cek. Kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan, meneguhkan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kami mau Tuhan, ketika kami mengangkat roti, meminum anggur, kami kembali disadarkan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Engkau telah memberi diri-Mu untuk menjadi fondasi iman bagi setiap kami, sehingga iman kami tidak tergoncangkan. Kami boleh menjadi gereja-gereja yang tidak tergoncangkan, karena Tuhan sudah memberi diri menjadi fondasi iman kami. Kami mau terus hidup dalam iman yang tertuju kepada Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan, urapi hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan, juga setiap saudara seiman kami yang di rumah yang akan mempersiapkan perjamuan malam hari ini. Tuhan yang urapi setiap kami, Tuhan yang sucikan, kuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya persilahkan petugas mempersiapkan perjamuan dan saudara-saudara yang di rumah mempersiapkan perjamuan. Sambil perjamuan disiapkan, kita akan mendoakan untuk anak-anak yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Saya undang anak-anak untuk kita maju ke depan. Kimi, Timi, Abel, Excel untuk kita maju ke depan sambil perjamuan dibagikan. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Timi diperlengkapi hikmat, hati yang takut akan Tuhan, kesehatan, hati yang hormat pada orang tua, pemakaian Tuhan sempurna di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, hadirat Tuhan nyata buat Timi. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-Mu Excel, di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati Excel sejak usia dini, hati yang cinta Tuhan ada di dalam kehidupannya. Hikmat Tuhan, kesehatan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai orang tua juga dalam mendidik membesarkan Excel. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Kimi, di dalam nama Yesus hadirat Tuhan memenuhi kehidupannya. Sejak usia muda punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam studinya Tuhan berikan hikmat, hati yang menghormati orang tua, hati yang mengasihi Tuhan ada terus. Berkati orang tuanya, diperlengkapi dengan hikmat dalam mendidik membesarkan Kimberly. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-Mu Isabel, di dalam nama Yesus pegang masa depan kehidupannya, terus tuntun kehidupannya, hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan terus melekat di dalam kehidupannya. Di dalam studinya
hikmat Tuhan menyertai, kesehatannya Tuhan yang memberkati, orang tuanya diperlengkapi dengan hikmat Tuhan dalam mendidik membesarkan Isabel. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa juga buat anak Gevariel yang ada di rumah, buat Genesis yang ada di rumah, buat Dante yang ada di rumah. 3 bayi ini, 3 anakmu ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Hati yang mengasihi Tuhan ada dalam hidup mereka, hati yang takut akan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai orang tua dalam mendidik membesarkan Gevariel, Dante, dan juga Genesis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita semua sudah mempersiapkan perjamuan. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak boleh berdoa ya, jangan ngobrol, berdoa, oke? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Di hadapan kami sudah ada roti dan anggur sebagai lambang dari pengorbanan Yesus dan penebusan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang dari tubuh Kristus yang tercabik 2000 tahun yang lalu? Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa cawan ini merupakan lambang dari darah Kristus yang tercurah menyucikan hati nurani kita dari dosa? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, karena kembali kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan persekutuan kami ini boleh kembali mengingatkan, menyadarkan kami akan pengorbanan-Mu yang sempurna yang telah memberi diri untuk menjadi fondasi iman kami sehingga iman kami tidak tergoncangkan. Engkaulah fondasi iman kami, Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah yang memampukan, Engkau yang memberikan kerelaan buat setiap kami untuk kami hidup sebagai gereja-gereja, pribadi-pribadi yang menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Benny Mayor. Terima kasih Tuhan yang memberkati perjalanan hidupnya, kerohaniannya, masa depannya, pekerjaannya, pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan, keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati, pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara demi acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Acara saya serahkan kepada MC, silakan. Wow, saya percaya sore hari ini sesuatu yang dahsyat ya, yang kita terima. Doa kita sama-sama biar kita menjadi gereja yang teguh ya, Unshakable Church. Puji Tuhan, mungkin sebagian dari kita juga udah tahu ya, hari ini JCC ya, karena belas kasihan, kasih karunia, kebaikan Tuhan, ulang tahun yang ke-6. Wow, berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, secara singkat nanti kita masuk ke perayaan celebration, tapi sebelumnya kita mau saksikan klip ya, video klip berikut ini. Silahkan multimedia. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya.
Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Sebentar kita sama-sama panggil ya Pak Gem, Pastor Yusak dan istri dan Bu Gem, boleh sama-sama bergabung di depan. Wow. Nah, biar tidak ada orang ketiga ya di antara kita. Nah, sebentar kita pengen ngobrol dulu nih, santai aja ya. Oke, kita masuk kamera, Bro. Cukup bertiga ya. Berempat. Oke. Ya. Dimulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Siap. Intro dulu istilahnya. Nggak mungkin ini pengingat buat kita ya. Ini spontan loh. Ini nggak kita setting ya. Jadi nge-flow aja. Wah, jadi surprise juga mungkin pertanyaannya dari sekian banyak yang sudah saya siapkan. Nah, mengingatkan lagi gitu ya sebagian kita. Ya. Nah, ini kan diambil namanya Jerusalem Community Church ya. Ya. Nah, harapannya memakai nama ini apa nih? Biar kita diingatkan kembali gitu. Ya, Nah. jadi nama ini Jerusalem Community Church ini lahir dari sebuah perenungan ketika mau memulai perjalanan gereja ini. Kenapa nama Jerusalem ini diambil? Karena kalau kita lihat sejarah gereja perkembangannya, itu awal mula bagaimana murid-murid menjadi para rasul, memberitakan Injil itu bermula dari Yerusalem. Jadi kita rindu lewat gereja ini muncul terang-terang Tuhan di marketplace. Karena secara pribadi saya nggak bisa jangkau semua marketplace. Ya, ada jemaat-jemaat di sini yang saya percaya jemaat-jemaat di sini juga akan dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa untuk menerangi marketplace yang saya secara pribadi tidak bisa menjangkau. Ada sekolah-sekolah yang tidak bisa terjangkau. Di sini ada bapak guru, ada agen asuransi, ada banyak di sini. Ibu rumah tangga, pengusaha, betul. Jadi sebetulnya itulah kenapa nama komunitas ini Jerusalem Community Church, karena kita rindu dari komunitas ini muncul terang-terang di marketplace, di tempat jemaat Tuhan berada. Seperti itu. Dahsyat. Bu Gem mau menambahkan? Tidak ada, sudah lengkap. Dahsyat. Ya. Keren banget. Pastor Ishak, justru jadi doa kita ya biar kita Yes. menjadi terang dimanapun kita berada, dimulai dari Yerusalem ini. Ya. Jadi berkat buat banyak orang. Oke. Yes. Pertanyaan berikutnya nih. Ini Saya rada dikasih berat waktu, gitu. dikasih waktu berapa jam nih? 3 jam, 5 jam? Wah. Jadi tenang. Nah, tadi nih nyambung nih. Saya juga pengen nanyain ini sebenarnya, tapi Pastor Benny nih udah memulai nih Oke, intro dan oke. wah nyambung banget nih Ah. saya bilang nih. Unshakable nih. Tantangan apa sih yang pernah dihadapi selama 6 tahun ini, dan itu kalau diingat-ingat tuh jadi memori yang wow, menyenangkan ya perjalanan 6 tahun ini. Tantangan apa yang pernah dialami oleh JCC pelayan di tempat ini? Silahkan, Bro. Ya, tantangannya sih luar biasa ya. Wah, apa nih? Buat saya secara pribadi luar biasa. Tiap orang kan porsinya beda-beda. Mungkin Iya. buat orang lain, tantangan Syusak mah receh gitu ya. Nah, tantangan yang saya hadapi dari awal ketika kita memulai Jerusalem Community Church, tentunya SDM salah satunya. Pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan yang sangat terbatas. Lalu selain itu juga dalam penggembalaan juga Tuhan percayakan keluarga-keluarga. Saya baru berumah tangga 1,5 tahun. Jadi waktu awal perjalanan perjalanan penggembalaan itu, saya cukup terkejut tentang yang namanya penggembalaan karena wah, harus seperti ini ya. Masalah-masalah rumah tangga yang dihadapi oleh jemaat itu juga menjadi satu tantangan yang nggak mudah buat saya. Lalu selain itu juga ya ada ya perjalanan-perjalanan saya secara pribadi waktu itu belum ketemu sama Ibu Gembala juga, jadi banyak mengalami kesendirian lah. Nah, Pastor Benny inilah yang menemani saya, banyak menemani saya di dalam kesendirian itu. Berarti ini orang ketiga di balik JCC ini ya, orang ketiga dalam Yang luar positif, biasa, Bro. lah, ya, mendoakan Wow. gitu. Terus Iya, kemarin iya. pandemi juga kita harus berpindah tempat juga, memulai dengan sesuatu yang baru, ibadah online dengan keterbatasan Adaptasi SDM lagi ya, juga, betul, adaptasi betul. lagi ya. Ada jemaat-jemaat juga yang sudah masanya atau fasenya mungkin bertumbuh di tempat lain, berpindah ke tempat lain. Iya. Itu ada juga, kita memulai seperti dari nol lagi ya. Saya bersyukur di sini ada Bapak Pembina yang terus mendoakan Betul. saya. Lalu ada Pak David sekeluarga, Yes. ada Lois ya selama 6 tahun kita terus bersama-sama. Ada Ci Astrid juga ya, ada Pak Binsar, ada Kaben juga yang terus
mendoakan sampai akhirnya di tahun 2022 ini di awal tahun Tuhan kirimkan orang-orang baru yang memang tidak terduga sebelumnya. Wow. Seperti itu. Yes, artinya tantangan itu Tuhan izinkan, namun Ya. akhirnya membuahkan hasil yang menyenangkan, ya, Yes. buah yang manis ya, untuk Ya, dikenang ya, ya, segala ya. macam. Oke, Ibu Gam mau nambahin lagi? Idam lagi? Oh enggak, ada pastilah ya. Mungkin ingat-ingat dulu apa ya Saya dulu. enggak, saya waktu masih pacaran waktu itu kan Yusak sudah dalam penggembalaan. Nah, gimana nih? Ini menarik ini. Ini menarik sebenarnya gini. Apa namanya, Yusak tuh sempat cerita apa namanya kesulitan dia waktu itu, terus apa yang harus dia hadapi hari ini dalam penggembalaan. Itu juga dia sampaikan untuk supaya nanti ketika kita masuk rumah tangga, saya udah siap tuh ngelihat ini. Oh, ini yang harus saya jalani berdua sama Yusak gitu. Dan waktu itu memang posisinya Yusak belum menikah, tapi yang digembalakan kebanyakan sudah menikah. Jadi kan tentu problemanya berbeda, dan ini termasuk tantangan yang dialami. Dan saya jadi belajar juga gitu waktu itu, oh ini yang harus dihadapi sama saya untuk kedepannya. Dan ketika mulai masuk rumah tangga, dan ternyata memang tidak semudah itu. Kalau bukan karena Tuhan dan pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, saya rasa mungkin kita berdua nggak mampu, karena kita juga rumah tangga baru gitu kan. Jadi udah begitu ya, sampai saat ini saya bersyukur karena ternyata banyak pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan kasih, termasuk mengajar kami sebagai orang tua dan suami istri yang baru berumah tangga 1 tahun, jadi punya pandangan yang lebih luas. Itu aja sih. Wow, cocok banget bro. Bugam benar-benar, tapi memang kehadiran Bugam ini menjadi memberikan warna yang luar biasa lah di tengah-tengah JCC ini, melengkapi sekali ya. Masih ada waktu bro, berapa jam lagi? Oke, terus mungkin gini, Pastor Yusak, ini mumpung nih banyak nih di rumah atau di sini, harapan-harapan buat pelayanan JCC ke depan apa sih gitu? Ya, seperti yang tadi Firman udah disampaikan ya, harapan saya selaku gembala sidang nggak muluk-muluk. Kalau Tuhan percayakan gereja ini jadi mega church, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kalau tidak dipercayakan, itu pun puji Tuhan, itu pun kemurahan Tuhan. Kerinduan dan harapan kami berdua sebagai Bapak dan Ibu Gembala untuk jemaat Tuhan adalah kita bisa teguh, kita unshakable sampai akhir hidup kita. Kita mesti ingat, selalu kita ingat, fondasi iman kita itu tidak tergoncangkan. Wow. Sehingga ketika ada orang merendahkan kita, ada masalah, ada pergumulan, kita mesti ingat fondasi kita itu jauh lebih kuat dibanding masalah yang kita hadapi. Keren. Itu. Jadi kerinduan kami berdua, seperti tadi tayangkan, visi komunitas ini adalah membawa jiwa-jiwa mempersembahkan kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa mempersembahkan kepada Tuhan. Kita rindu lewat tempat ini ada jiwa-jiwa yang menyenangkan Tuhan. Di dalam perjalanan hidupnya menyenangkan Tuhan sampai akhir hidupnya. Lewat lebih spesifik lagi melalui keluarga-keluarga. Yes. Bagaimana anak-anak yang masih usia kanak-kanak boleh merasakan kasih Yesus lewat kehadiran orang tua. Bahkan anak-anak pun bisa menjadi penyalur kasih Yesus buat kehidupan orang tua, karena keluarga itu merupakan salah satu poin yang sangat penting untuk perjalanan kerohanian kita. Itu harapan kami, Bapak dan Ibu Gembala. Yes, jadi semuanya sama-sama bisa finishing well ya. Yes. Wow. Masih ada waktu nggak bro? Satu lagi. Satu lagi ya. Mungkin apa ya? Ya. Program-program atau apa yang mau akan dibuat nih, sebentar lagi kita mau habis nih 2022, mau masuk 2023. Mungkin dari sekarang kasih bocoran atau spillnya gitu. Nah, depannya seru. Ya. Nah, untuk yang terdekat dulu lah ya, kita akan mulai sekarang, kita sudah mulai mempersiapkan untuk acara Natal. Ya, setelah bertahun-tahun kita Natal online seperti itu, kita mau mempersiapkan untuk kita bikin acara Natal hybrid. Lalu kita juga akan mulai kembali komsel sebulan sekali ya, karena GCC ini yang khususnya yang onsite ini, puji Tuhan, Tuhan banyak percayakan jiwa-jiwa yang baru ya, jadi kita akan kembali memulai komsel setiap akhir bulan. Jadi nanti September, tanggal 30 September itu komsel pertama kita.
tujuannya supaya kita ya bisa saling menguatkan, meneguhkan dalam perjalanan kerohanian kita. Lalu Natal dan juga nanti di tahun 2023 tentunya ada program-program yang lebih menarik lagi yang Yes. Tuhan akan kerjakan ya, yang Tuhan akan kerjakan lewat komunitas ini buat kemuliaan nama Tuhan. Yes. Gitu. Betul sekali, karena Yes. kita juga nggak bisa cuman andelin ketemu hari Minggu ke Minggu, Ya. tapi harus tertanam bertumbuh di komunitas ya. Ya. Ada tempat untuk saling menguatkan gitu ya. Oke, sebentar kita mana teman-teman yang kayaknya ada. Ya, pokoknya gitulah saya berkedip aja lah saya nggak mau. Oh iya. Karena terkasih mak kayaknya ya. Terkasih mak ya. Oke. Iya, karena memang puji Tuhan ya, justru di tengah-tengah pandemi seperti ini teman-teman yang Bapak Ibu yang yang di luar kota ya, Iya, bisa terhubung, ada yang dari luar kota juga. bisa hybrid seperti ini. Tapi kalau ada waktu nih lagi mampir ke Bandung bisa Join onsite. onsite ya. Hmm. Wow, nah ini. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Sekali lagi dia semuanya happy birthday. Happy birthday. Boleh sama-sama yang berdiri, Bapak Ibu yang di onsite. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilinnya ya sama-sama. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekali juga. Dikipas saja. Semoga sekarang juga bukan buat KJC. Iya, sebentar ada yang disampaikan lagi? Udah, Pastor Ishak? mungkin dari Ibu Gembala. Saya mau ucapkan terima kasih aja untuk setiap pelayan Tuhan dan rekan-rekan yang selama ini membantu kami untuk melayani di JCC. Tuhan berkati kita semua semakin maju lagi melayani Tuhan ke depan, dan kita boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Yes. Luar biasa kan, menyejukkan sekali. Benar. Tapi cangkel ini. Oh, canggih. Oke. Iya, dengan hormat kami undang. Oh, foto dulu. Oh, foto dulu. Iya, iya. Di tulisan itu, Bro. Iya. Sebentar ya. Kita sesi foto dulu sebentar buat jemaat yang di online. Iya. Sebentar kami undang Bapak Pembina Gembala sebelum nanti akan mendoakan pelayanan JCC ini. Pastor Benny masuk. Panjang umur kita, darinya kekayaan dan kemuliaan sampai selamanya. Sebentar, Bapak Pembina akan mendoakan pelayanan JCC di tempat ini biar Tuhan terus bekerja menyertai. Silakan Pak Gembala Pembina. Bugem. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam momen pada petang hari ini, kami sudah diberikan peneguhan melalui firman Tuhan. Banyak tantangan yang harus kami hadapi yang bisa membuat kami tergoncang. Tetapi kembali komitmen dan kerinduan hati kami untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kami. Sehingga setiap pribadi kami diteguhkan ketika kami menjadikan Tuhan sebagai landasan iman percaya kami.
pegang perjalanan komunitas GCC ini untuk tetap mengingat akan besarnya kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan melebihi segala besarnya dan tingginya tantangan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan firman-Mu. Terima kasih untuk bukti kasih setiamu di dalam memimpin perjalanan komunitas ini. Dan kami percaya sampai akhir kehidupan kami merasakan penyertaan Tuhan tetap menopang komunitas GCC di tempat ini. Berkati dan persiapkan Bapak dan Ibu Gembala tempat sini agar tetap sehati, sepikir di dalam mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan seluruh tim pelayanan untuk melayani jemaat dengan dasar cinta kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami percaya rahmat kebaikan Tuhan tak pernah habis-habisnya. Engkaulah andalan dan sandaran bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat kepada GCC. Komunitas ini adalah komunitas yang dibangun, diawali oleh Tuhan, dan tetap jadikan Tuhan sebagai Gembala Agung. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, kita tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa berkat untuk tutup ibadah pada sore hari ini. Kami berterima kasih buat sore hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kami boleh berdoa buat komunitas kami. Malam hari ini kami bersatu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah permasalahan pergumulan yang terjadi Tuhan, pergolakan yang terjadi, kami berdoa Tuhan pegang kendali. Damai sejahtera Tuhan nyata di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan yang Tuhan kerjakan akan semakin nyata dari waktu ke waktu di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, para pemimpin kami diberi hikmat, diberi hati yang takut akan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Setiap masyarakat Indonesia diberikan damai sejahtera, penundukan diri untuk mau mengikuti setiap program-program yang pemerintah adakan. Kami berdoa buat setiap aparatur negara, semua program-program bangsa dan negara kami yang akan dikerjakan di tahun-tahun yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang berdaulat senantiasa. Kami berdoa menyerahkan komunitas ini dalam tangan Tuhan. Jerusalem Community Church miliknya Tuhan. Pakai semua kami yang ada di dalamnya, bawa semua kami yang ada di dalamnya semakin mengenal, mengalami Engkau dengan benar. Kami semua mau semakin dikuatkan, dimampukan, antusias dalam bersaksi. Kami rindu Tuhan, diberi hati yang rela menjadi pelaku firman sehingga kami boleh menjadi teladan buat lingkungan kami. Kami rindu Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, melimpah di dalam kehidupan setiap kami, memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik. Dalam nama Yesus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang campur tangan, ikat dengan kasih-Nya Tuhan. Untuk studi, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, perkuliahan, semua masa depan Tuhan. Terlebih lagi kerohanian dan pelayanan kami semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk melakukannya dengan mengandalkan Tuhan, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan.
Puji Tuhan, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Ada beberapa pengumuman dan ada yang terlewat ya, belum persembahan ya. Terima kasih Ibu Gembala sudah mengingatkan. Untuk persembahan bisa diberikan secara online dan secara onsite ya. Untuk online boleh, onsite boleh, petugas boleh mengedarkan kantong persembahan sambil kita pengumuman. Dan untuk persembahan secara online bisa ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 15700330043. Ibadah Jerusalem Community Church diadakan setiap hari Minggu pukul 16 ya, di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti, atau saudara berkesempatan untuk hadir juga secara onsite ke tempat ini, saya persilahkan ya, di Komplek Permata Indah Blok J nomor 18. Juga untuk worship night, setiap hari Rabu kita ada worship night pukul 19 ya, diadakan secara hybrid juga, online dan onsite. Bagi yang Bapak Ibu Saudara rindu untuk bergabung secara onsite, boleh mengikutinya di tempat ini ya. Ada GCC Kids, ibadah anak yang kita adakan setiap hari Sabtu pukul 15 secara online, dan sebulan sekali kita mengadakannya secara onsite. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu boleh bergabung dalam ibadah Jerusalem Community Church Kids setiap hari Sabtu. Recording ibadah dapat disaksikan di YouTube channel Jerusalem Community Church. Ya, dan nanti Instagram Jerusalem Community Church boleh di-follow di GCC BDG. Oke, ya, sekian ibadah. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.